Hai teman-teman, selamat datang di ruang SGD. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang metabolisme karbohidrat. Jadi, metabolisme karbohidrat itu terdiri dari 3 siklus, yaitu glikolisis, fosforilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Nah, kenapa sih tubuh itu harus metabolisme karbohidrat? Nah, karena hampir semua jaringan itu dia memerlukan glukosa. Nah, terutama di otak, karena untuk metabolisme di otak itu hanya dapat menggunakan glukosa dan benda keton. Nah, kita bahas untuk fase yang pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma dari semua sel di dalam tubuh. Glikolisis dapat terjadi baik dalam kondisi aerob ataupun anaerob. Meskipun glikolisis dapat berlangsung dalam kondisi anaerob, tetapi ATP yang dihasilkan per mol glukosa akan lebih sedikit, sehingga jauh lebih banyak glukosa yang harus dimetabolisme dalam kondisi anaerob. Nah, pertama kita akan membahas tentang glikolisis anaerob. Nah, berikut adalah proses dari glikolisis anaerob. Glikolisis sendiri itu terjadi di sitoplasma. Nah, glikolisis ini dimulai ketika glukosa masuk ke dalam sel. Jadi, proses pertama, glukosa akan mengalami proses fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, proses ini membutuhkan 1 ATP sebagai donor fosfat. Nah, proses fosforilasi ini dikatalisis oleh suatu enzim, yaitu enzim heksokinase. Nah, selanjutnya, glukosa 6-fosfat itu akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh suatu enzim, yaitu fosfoheksosa isomerase. Nah, fruktosa 6-fosfat ini nanti akan diubah atau dipecah menjadi 2-gliseraldehid 3-fosfat. Nah, proses ini juga membutuhkan ATP. Kemudian, gliseraldehid 3-fosfat ini akan dioksidasi menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, proses ini dikatalisis oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Nah, proses ini itu akan menghasilkan 2 NADH. Nah, 1,3 bifosfogliserat itu akan menjadi donor fosfat untuk suatu ADP. Nah, jadi nanti akan dihasilkan 2 ATP. Dari 1,3 bifosfogliserat kemudian akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh fosfogliserat kinase. Nah, kemudian 3 fosfogliserat ini itu melalui proses dehidrasi atau terjadi pengeluaran H2O itu akan membentuk fosfoenol pirufat. Nah, proses ini itu dikatalisis oleh enzim enolase. Nah, fosfoenol pirufat itu akan menjadi donor fosfat dan akan menghasilkan 2 ATP. Nah, kemudian akan membentuk 2 pirufat. Nah, proses ini itu dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Nah, pada kondisi anaerob, pirufat itu akan direduksi menjadi menjadi laktat oleh senyawa atau elektron yaitu NADH. Nah, NADH di sini itu yang digunakan untuk mereduksi pirufat menjadi laktat adalah hasil dari oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, pada proses glikolisis anaerob ini itu menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya, kita akan bahas tentang glikolisis aerob. Nah, sebenarnya pembentukan pirufat dari proses glikolisis aerob maupun yang anaerob itu sama saja. Nah, yang membedakan di sini adalah pirufat hasil dari glikolisis pada kondisi aerob dia akan masuk ke dalam mitokondria. Nanti akan melanjutkan prosesnya ke dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Oke, kedua kita akan bahas tentang siklus berikutnya, yaitu fosforilasi oksidatif. Nah, jadi pirufat yang terbentuk di sitosol tadi akan diangkut ke dalam mitokondria. Nah, di dalam mitokondria, pirufat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Nah, nanti proses dekarboksilasi oksidatif ini akan dilakukan oleh suatu enzim di membran dalam mitokondria yaitu pirufat dehidrogenase. Nah, proses fosforilasi oksidatif ini terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama adalah fase dekarboksilasi, yaitu pelepasan dari gugus karboksil atau gugus CO2. Proses yang kedua adalah oksidasi NAD ditambah H+ menjadi NADH.
Nah, proses yang ketiga adalah penambahan koenzim A. Nah, nanti hasil akhirnya adalah terbentuknya asetil-CoA. Lanjut ke proses ketiga, yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, pada siklus asam sitrat ini, asetil-CoA yang tadi hasil dari fosforilasi oksidatif itu akan bereaksi dengan oksaloasetat, membentuk sitrat. Nah, proses ini itu dikatalisis oleh enzim sitrat kinase. Nah, sitrat ini akan mengalami isomerasi menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Nah, reaksi ini terjadi dalam dua tahap, yaitu dehidrasi menjadi cis-akonitat dan rehidrasi menjadi isositrat. Nah, isositrat itu akan mengalami dehidrogenasi yang dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase untuk membentuk alfa-ketoglutarat. Nah, alfa-ketoglutarat itu akan mengalami dekarboksilasi oksidatif oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase menjadi suksinil-CoA. Nah, suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintetase. Nah, suksinat akan mengalami dehidrogenasi, membentuk fumarat, dan dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Nah, enzim fumarase nanti akan mengkatalisis penambahan air pada ikatan fumarat sehingga akan menghasilkan malat. Nah, nanti malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh malat dehidrogenase. Nah, nanti reaksi ini akan membutuhkan NAD+. Oke. Nah, selain kita perlu tahu proses metabolisme glukosa, kita juga perlu mengetahui ATP yang dihasilkan dalam proses metabolisme glukosa itu ada berapa. Nah, jadi ini adalah rangkuman dari proses glikolisis, DO, dan siklus Krebs. Dimana pada glikolisis yang anaerob, maka hanya dihasilkan 2 ATP, karena 2 NADH-nya tadi digunakan untuk mereduksi pirufat menjadi laktat. Nah, pada glikolisis aerob, 2 NADH-nya itu tidak terpakai, sehingga nanti bisa diubah menjadi ATP, di mana 1 NADH itu 3 ATP, sehingga kalau 2 NADH itu dihasilkan 6 ATP. Nah, begitu juga dengan dekarboksilasi oksidatif, nanti akan menghasilkan 2 NADH yang bisa diubah menjadi 6 ATP. Nah, kemudian masuk ke siklus Krebs, itu hasilnya ada 6 NADH, 2 FADH2, dan juga 2 ATP. Nah, 6 NADH itu bisa diubah menjadi ATP, menjadi 18 ATP. Kemudian 2 FADH, FADH itu 2 ATP, sehingga kalau 2 FADH, maka menghasilkan 4 ATP. Nah, kemudian 2 ATP itu secara langsung menghasilkan 2 ATP, sehingga maksimum dari proses metabolisme glukosa itu bisa menghasilkan 38 ATP. Oke, sekian untuk video kali ini. See you in the next video.